Muhibbin rahimakumullah. Ada manusia yang mana manusia ini lari daripada Allah. Orang ini 100% kehidupannya itu untuk urusan-urusan duniawi. Orang ini hidupnya 100% hanya menunaikan nafsu kesenangannya. Nah, lalu orang ini diberi Allah nurul bidayah. Diberi Allah nurul bidayah, maka orang tersebut berbalik menghadap kepada Allah dengan hati dan tubuhnya. Orang yang selama ini maksiat kepada Allah, orang yang selama ini suka berbuat dosa, begitu diberi Allah nurul bidayah ini, maka dia tobat kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Orang yang selama ini lalai kepada Allah, begitu diberi Allah orang ini nurul bidayah, maka orang ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh musannif pengarang ini sangat sering kita lihat, sangat sering kita buktikan. Orang yang dulunya kada tahu apa-apa tentang agama, sekalinya kembali kepada Allah. Nah, maka orang ini sebenarnya diberi Allah nurul bidayah. Orang yang selama ini kada tahu dosa, kada tahu maksiat, selalu dilanggarnya, ternyata orang ini akhir-akhirnya kembali kepada Allah. Nah, maka orang ini dapat pemberian Allah nurul bidayah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi orang ini nurul bidayah itu? Orang yang selama ini berpaling lari daripada Allah, ternyata kembali. Kada disangka-sangka. Kalau melihat kelakuannya dahulu itu kada menyangka. Sekali wahini ya i'tikaf di masjid, menuntut ilmu. Kalau dahulu jangankan ke masjid, tiba-tiba orang ini dapat nurul bidayah dari Allah. Nah, kenapa sebabnya sehingga Allah memberikan orang ini nurul bidayah itu? Para ulama mengatakan wadzalik imma bisababiz dzurriyyatit thayyibah. Ada kalanya itu sebabnya adalah orang ini punya zuriat yang baik, keturunan yang baik. Mungkin kainya kah dahulu orang saleh, datuknya kah dahulu itu orang yang wali. Apalagi Mbah Datun itu, abahnya datuknya kah nang saleh umpamanya. Sehingga cucu buyutnya ini diberikan Allah nurul bidayah itu, berkah keturunan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ada menceritakan tentang demikian itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah yahfadzus salihah fi sab'atin min dzurriyyatihi." Hadis ini dibuat dalam tafsir Al-Qurtubi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara orang saleh itu pada 7 generasi keturunannya. Nah, jadi berkat keturunan itu, berkat nenek moyang bahari itu, bisa cucunya yang selama ini berpaling lari dari Allah dapat nurul bidayah ini, akhirnya kembali taat, kembali patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au kasratis sadaqah, sebabnya, atau orang ini banyak sedekah. Orangnya ini sembahyang, kada tapian sembahyang, perbuatan maksiat komplit bilang semuaan dilakukannya. Tapi orang ini ada sebuting bagusnya ketujuh bersedekah. Nah, ini ketujuh bersedekah. Padahal amun pekerjaannya, gawiannya kada kawa dilihat. Cuma orang ini pemurah. Nah, berkat pemurahnya itu, orang ini di akhir-akhirnya bisa diberi Allah nurul bidayah, sehingga dia begitu akhir-akhirnya
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah sekian lama menjauh dan lari daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajapau an dzambis sakhi fa innallaha akhidun biyadihi kullama asar. Ujar Nabi kita, merengganglah kalian daripada dosa orang pemurah. Artinya kalau orang tuh pemurah berbuat dosa jangan dituruti, jangan hendak dituruti. Karena orang pemurah itu Allah yang memegang tangannya. Sewaktu-waktu Allah bisa mengangkat dia dari ketergelincirannya itu. Jadi kalau ada orang pemurah berbuat dosa, menjauhlah kamu. Jangan dikritik, jangan disambati, apalagi dituruti. Karena orang pemurah ini mudah dan cepat ditarik oleh Allah kembali ke jalan yang benar. Au hubbis salihin, atau cinta orang saleh. Orang ini kelakuannya luar biasa, maksiat samuaan hampir dilaksanakan, diperbuatnya. Ibadah-ibadah orang ini lalai. Cuma orang ini ada satu kelebihannya, dia ini hubbus salihin, cinta kepada orang saleh. Ini kalau urusan orang saleh kemana aja didatanginya. Ada dengar di situ ada orang salihin, diilanginya. Ada dengar orang-orang yang mulia, didatanginya. Dia cinta kepada orang saleh. Nah, satu saat kecintaannya kepada orang saleh ini membawa berkah kepada dirinya untuk menarik datangnya nurul bidayah, cahaya petunjuk yang pertama itu kepada dirinya. Orangnya sembahyang kada, sembahyang kada, puasa kada. Tapi kalau orang saleh maka menyuruhinya kemana aja nyakun. Di mana ada orang saleh, kuburnya didatanginya. Nah, ini orang berkat kecintaannya kepada orang salih itu mengundang nurul bidayah datang kepada dirinya itu. Awil ilm, atau ilmu. Orangnya sekolah pesantren tamat, kitab bisa membaca, orangnya alim, tapi nya kada kau mengamalkan ilmu. Sembahyang aja mbahnu sembahyang banu kada. Menipu orang mau jual, padahal orangnya alim nih. Nah, satu saat berkat ilmu yang ada pada dirinya itu bisa mengundang datangnya nurul bidayah kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu zallatal alim wantaziru fai'atah. Ujar Nabi, takutilah ketergelinciran orang alim itu. Kalau orang alim itu ada berbuat dosa, orang alim ada berbuat salah, hati-hati. Nah, tunggu, kita kembali aja kepada jalan yang benar. Berkat ilmu yang ada pada dirinya itu. Karena orang alim ini bagaimanapun alimnya, kada ada jaminan kada berbuat dosa. Yang dijamin kada berbuat dosa itu hanya para anbiya, para rasulullah, orang-orang yang maksumin. Dan jangan aneh kalau ada orang berbuat dosa. Dosa apapun yang dilakukan seseorang, jangan kita takjub, jangan aneh. Nya minum arak tadi, mbah minum araknya bezina, mbah bezina membunuh orang pulang, mbah itu mati. Nah, jangan aneh. Kenapa sebabnya jangan aneh? Karena kullu bani Adam ini khata, tiap-tiap manusia itu berbuat salah. Jangan kita merasa heran orang-orang berbuat dosa. Tapi yang kita aneh, yang kita heran itu adalah orang yang berbuat dosa tapi tidak tobat kepada Allah. Nah, ini aneh sebenarnya. Dan Nabi kita mengatakan wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Au du'a'is salihin, atau karena doa orang saleh. Nah, ini orang ini maksiat sudah luar biasa. Cuma nang kuitan nang abah ini rajin, ada orang saleh nah doakan anak ulun si anu ngarannya. Ada terdengar orang saleh doakan anak ulun si anu kalakuannya kada kawa diurus. Ada terdengar orang saleh nang abah ini kasih itu kamari mintakan banyu, minta doakan kepada orang saleh. Nah, akhirnya ini bisa mendatangkan nurul hidayah, nurul bidayah kepada orang tersebut. Au bi musibatin asabathu, atau suatu musibah yang menimpa dia. Ini orang nih kelakuannya macam-macam maksiat, dapat musibah, hartanya habis,
awak dulu sihat garing. Nah, bisa sadar orang ini, datang nurul bidayah kepadanya, maka dia tobat dan kembali kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi nurul bidayah ini itu dapat merubah watak, merubah kelakuan hamba yang dulunya lari kepada Allah menjadi datang kepada Allah. Yang dulunya maksiat tobat kepada Allah. Yang dulunya lalai ingat kepada Allah. Karena dapat cahaya bidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada engkau nural wasatiyah, agar engkau dengan nur itu sibuk dengan amal-amal saleh, berpegang atas Allah, cinta kepada Allah. Nah, ini sesudah dapat nurul bidayah tadi, maka dia satu saat bisa dapat nurul wasatiyah, cahaya yang nomor 2 ini. Bila orang dapat cahaya yang nomor 2 ini, maka orang ini kesibukannya hanya urusan amal saleh. Ini kalau sudah orang dapat nurul wasatiyah ini, kada dia sibuk urusan duniawi, kada dia sibuk urusan perdagangan, kada dia sibuk urusan pertanian, kada ada. Sibuknya orang ini dengan ibadah, dan dia tidak berpegang kepada ibadah itu, dia berpegang kepada Allah dan cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wadalik yang demikian itu imma ada kalanya bisa babit taubatis shadiqah wa kasrati zikri wa tafakkur, orang ini dapat cahaya wasatiyah ini sebab tobatnya yang benar. Tobatnya yang benar, banyak zikir dan tafakkur, maka diberi Allah nurul wasatiyah tadi. Aurada alaika nuran nihayah litakuna bihi 'ala Allah syahida wa an ghairihi ghaiba wa dzalika sababu hubbillah iyyak faja'alaka min ahli musyahadatihi. Sesudah nur yang kedua ini datang kepada dirinya, maka dia jadi orang yang sibuk dengan amal-amal saleh. Allah beri lagi nur yang ketiga. Nah, maka dengan nur yang ketiga ini dia bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat sesuatu selalu ingat kepada Allah. Dia mendengar sesuatu selalu ingat kepada Allah. Dia merasakan nikmatnya sesuatu ingat kepada Allah. Dia merasakan pahitnya sesuatu ingat kepada Allah. Nah, ini kalau yang ini sudah dapat nurun nihayah, orang seperti ini orang yang sudah dapat cahaya yang ketiga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendapatkan cahaya yang ketiga ini adalah semata-mata hubbullah iyyahu, cintanya Allah kepada dia. Jadi artinya ada 3 tahapan cahaya yang diberikan Allah. Yang pertama nurul bidayah, dan ini kita dituntut untuk berusaha mendapatkan ini. Caranya adalah seperti tadi, jadilah orang pemurah, cintalah kepada orang salihin, tuntutlah ilmu, dapatkan doa-doa orang salih, sabar ridha menghadapi musibah. Nah, itu mengundang datangnya nurul bidayah ini. Nah, sesudah itu yang kedua datang nurul wasatiyah. Kita menjadi sibuk dengan ibadah. Tidak ada kesibukan kita urusan dunia. Kesibukan kita adalah urusan amal salih, urusan ibadah. Kita jadi orang yang cinta kepada Allah. Jadi orang yang berpegang, bersandar kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ini semata-mata pemberian Allah. Kita diberi lagi nurun nihayah. Kita bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala macam sesuatu itu.